terbukti itu palsu, artinya kita dipimpin oleh orang yang ijazahnya palsu. Artinya ada penipuan di situ ya kan. Ya. Tapi bagaimanapun juga ya dia sudah memimpin kita gitu loh. Ya kan? Terlepas di periode kedua dia Hancur. hancur-hancuran. Iya. Reputasinya. Ya kan? Halo kawan-kawan, jumpa lagi bersama John dan Thomas di kata Mas John. Ale, kita bahas apa sore ini, Le? Aduh. Ijazah. Ijazah. Iya, makin apa tuh ya ijazah itu ya? Soal ijazahnya Pak Jokowi ya, Pak Jokowi. asli atau palsu ya kan? Menurut lu perlu nggak sih, Le? Orang masih apa istilahnya mencari tahu soal ijazahnya palsu atau asli ya kan? Sampai bawa-bawa ke pengadilan segala macam. Eh, Menurut lu dampak buruknya apa kalau terbukti dia palsu? Nggak ada, Nggak ada. nggak ada. Loh, Ada dong dampak buruknya. makasih. Apa tuh? Strawberry, teh. Oh, Astaga. apa dampak buruknya apa? Kalau terbukti itu palsu, Hmm, eh, dampak buruknya kredibilitas lembaga-lembaga yang mengakui itu dicoreng. dipertanyakan. Hmm. Ada apa sampai bisa meluluskan itu sebagai suatu persyaratan atau suatu syarat administratif gitu. Artinya ada proses verifikasi yang nggak tuntas. Nah, nggak tuntas dan tanda kutip ada penyelewengan kewenangan lah di situ atau apa gitu kan. Entah penyelewengan kewenangan, entah itu rekayasa dan lain Nah, sebagainya gitu kan. iya kan. Hmm. Terus lantas apa? Nah, kalau itu Kalau misalnya, oke, kredibilitas dipertanyakan. kalau itu terbukti otomatis Hmm. kepercayaan masyarakat ke pemerintah juga dipertanyakan juga dong. Kepercayaan masyarakat menjadi menurun. Nah, kalau kepercayaan masyarakat menurun terhadap lembaga-lembaga atau institusi pemerintah, efeknya kan bisa macam-macam. Delegitimasi. Delegitimasi, entah ntar ada gejolak di mana dengan alasan itu, ya kan? Jadi sebaiknya diungkap atau enggak? Hmm, Dengan mempertimbangkan resiko-resiko yang tadi. nah itu dia, Itu dia. serba salah kan? Hah? Jadi serba salah emang. Kalau gue sih ngeliatnya simple aja. Lo bicara soal trust ke lembaga-lembaga pemerintahan yang menurut lo akan menjadi turun kalau ternyata benar ijazahnya Pak Jokowi itu palsu, ya kan? Ya menurut gue mau turun seberapa lagi sih? Karena ya jujur aja, kalau gue sih ke lembaga pemerintah juga bicara masalah trust ya nggak trust-trust amat juga Iya. saat ini ya. Hmm. Itu satu. Yang kedua, pun dia palsu nih, ya kan? Dia udah mimpin Indonesia 10 tahun, bro. Iya, utang tetap utang. Maksud gue Utang gini, yang tercipta tetap utang. maksud gue gini, Kebijakannya, kita keputusannya, perpres-perpresnya tetap berjalan. itu maksud gue apa gunanya lagi gitu loh. Bagaimanapun juga jadi kayak si malakama kan. Terbukti itu palsu, artinya kita dipimpin oleh orang yang ijazahnya palsu. Artinya ada penipuan di situ ya kan. Ya. Tapi bagaimanapun juga ya dia sudah memimpin kita gitu loh. Ya kan? Terlepas di periode kedua dia Hancur. hancur-hancuran. Iya. Reputasinya. Hmm. Ya kan? Tapi dia sudah memimpin kita gitu loh.
Dia udah jadi orang nomor satu di Indonesia. Lu mau gimana? Tapi gue jadi waktu itu tuh sempat jadi teringat sama almarhum Haji Komar. Hmm. Ingat? Komarnya gue tahu, Iya, inget gue. itu. Kenapa Dia kan dia? ijazahnya palsu. Tapi dia dipidanain. Serius, dia masuk penjara gara-gara ijazah palsunya itu. Oh gitu. Iya, Oh, dia kan di anggota dewan kan dulu. nah itu. Iya, dia di penjara gara-gara dia pakai ijazah palsu. Kalau nggak salah kasusnya Tapi itu begitu. juga kejadiannya setelah dia selesai jadi anggota dewan. Nah itu gue lupa. Tapi kalau yang gue inget dia cuma pernah di penjara karena masalah ijazah. Terlepas dia udah lengser dari anggota dewan atau belum, gue lupa. Nah, tapi ya itu tadi, balik lagi. Motif pengungkapan ini nih, maksud gue juga, apa nih tujuannya? Motifnya apa? Kalau cuma memang hanya sekedar apa ya, kayak semacam alasan subjektif ya, maksud gue yang ada ketidaksukaan, ya kan ketidakpuasan, Hmm. ya, ataupun motif-motif lain yang maksudnya ya ketika ini terungkap tuh nggak ada juga manfaatnya untuk orang banyak, ya buat apa juga gitu diungkap. Ya kalau gue ngelihatnya lebih ke ini sih, kesetaraan di mata hukum. Hmm. Nah itu dia. Cuma masalahnya gini. Kalau almarhum Haji Komar bisa dipidana, kenapa mantan Iya. presiden enggak? Cuma masalahnya gini. Orang yang mengangkat isu ini salah satunya adalah mantan menteri yang kagak balikin panci. Iya, Jadi kredibilitasnya juga dipertanyakan, Le. salah Lu satu. mau percaya sama yang mana nih? Hah? Ya kan? Yang waktu ninggalin rumah dinas, segala panci, genset, ya kan dibawa pulang sama dia. Padahal itu aset negara, ya kan? Kan bingung loh. Lu mau percaya sama orang yang kayak gitu? Gue sih enggak. Kepakarannya pun gue pertanyakan sih sebenarnya. Orang dia yang bilang itu palsu, ya kan? Tapi justru malah dia minta orang membuktikan bahwa itu asli. Kalau secara akademis dia kepakarannya emang patut dipertanyakan ya. Roy Suryo karena dari S1, S2, S3-nya kan beda-beda tuh jurusannya. Tapi kalau si yang satu lagi kan enggak, dia emang concernnya di situ. Kehutanan itu. Si Richmond. Oh Batak ya? Hmm. Iya. Itu dia benar. Nah, maksud gue gini. Ini juga nih yang menjadi catatan gue pada saat kemarin Barreskrim itu menyatakan bahwa dokumen ijazahnya itu asli. Hmm. Menurut gue di sini celahnya. Dan ini jeleknya kepolisian kita. Statement kabar reskrim waktu itu yang menyatakan itu asli, ya kan? Itu kan di-challenge sama Arismon itu. Kenapa? Karena pada saat pembuktiannya tidak melakukan tidak dilakukan apa ya, secara standar ilmiahnya, secara standar ilmiah gitu loh. Hmm. Nah, itulah yang menimbulkan keraguan-raguan nih atas statement kepolisian itu. Maksud gua kalau misalnya memang ya seharusnya ya supaya tidak menimbulkan keraguan-raguan atau tidak bisa di-challenge lagi ya memang harus pada saat penelitiannya entah itu usia kertas, tinta dan lain sebagainya memang harus sesuai standar entah itu internasional atau standar kajian ilmiah gitu loh. Iya. Harusnya kan itu. Oh, kemarin nggak ada. Kagak. Makanya akhirnya dari kubu yang menuduh itu palsu ya dengan leluasa dia memberikan statement ya itu kan kita nggak bisa terima karena tidak secara ilmiah terbukti dia bilang tidak mengikuti standar-standar pengujian yang secara ilmiah itu memang diakui gitu loh. Iya. Itu sih sayangnya di kepolisian tuh seperti itu tapi apapun itu ya kalau menurut gue udahlah gue sih nggak ngelihat ada faedahnya juga sih bagaimanapun juga dia sudah memimpin gitu kan kalau misalnya memang ini terjadi pada saat gugatan ini atau tudingan ini terjadi pada saat dia mencalonkan masih masuk akal gitu ya kan
Dia udah nyalon, udah jadi wali kota 2 tahun, Wali kota lupa. 2 periode kalau gua nggak salah. Gubernur hampir 1 periode kan. 2 tahun 3 tahun ya. Iya, habis itu nyalon presiden 2 periode. Masa baru ketahuan sekarang ijazahnya palsu? Iya kan? Maksud gue jadi pertanyaan juga itu gitu loh, kenapa ada pengungkapannya baru sekarang gitu kan. Dari dulu kan udah ada yang keluar-keluar sebenarnya. Terus Terus di penjara orangnya. siapa? Aduh, gue lupa namanya. Ada berapa orang lah, 2 orang deh kalau nggak salah di penjara. Ya kalau Zaman keluar dulu ya. keluar doang kan. Itu iya. Iya. Nggak masalah. Dia nggak, gue lupa dia nuntut ke hukum apa enggak, tapi dia udah bilang itu palsu. Terus dia baru lepas nih kalau habis lepas, udah saya nggak mau ikut campur lagi. Ya kalau keluar doang tapi nggak bisa menunjukkan bukti atau ya minimal bukti-bukti awal lah. Ya jatuh-jatuhnya kan fitnah. Ya pasti dia punya lah. Sampai berani begitu, sampai berani menghujat presiden itu pasti dia punya. Gue yakin. Gue sih nggak yakin, Le. Orang sekarang berani banget gitu loh menghujat presiden. Ujung-ujungnya tinggal minta maaf. Yang mana? Hah? Banyak cuy. Mahasiswa misalnya. Wah, bukannya udah ditangkepin? Jadi tangkepin. Iya kan? Cuma kan ujungnya minta maaf. Habis itu lepasin lagi. Oh, enggak, masih sekarang masih ada teror. Ya maksud gue gini loh. Orang yang menghujat itu tidak selalu punya bukti atau tidak selalu punya dasar argumen yang kuat. Banyak juga yang ikut-ikutan. Iya. Sayangnya Nah, itu. kasihannya itu yang ikut-ikutan. Bener. Iya kan? Jadi sering kali emang kita kan ikut-ikutan tanpa menelaah lebih jauh. Itu dia makanya. Jadi gue ngelihat kasus masalah ijazah palsu ini jadi kayak apa ya? Ya si malakama memang. Seperti yang tadi lu bilang kesetaraan di mata hukum. Tapi di sisi lain, ya kita nggak bisa nutup mata juga bahwa memang eh, banyak hal yang dicapai oleh Jokowi pada saat dia memimpin. Terlepas banyak hal juga yang dia gagal penuhi, ya kan? Janji-janjinya, misalnya penuntasan kasus HAM, kemudian pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi setelah dia naik, ya kan pasti ada juga kan itu Banyak. banyak. Nah, tapi kan terlepas itu dia yang berkunjung ke Papua, ya kan dia yang berusaha untuk meraih kepercayaan warga Papua lagi dengan dia bersafari ke sana, dia bangun apa tuh gelanggang olahraga yang kemarin dijadiin ajang olahraga internasional juga kalau nggak salah, pon Hmm. ajang olahraga Yang nasional. kontroversial juga sebenarnya kan. Tidak sekontroversial di Palembang cuy. Iya. Sumatera Selatan lebih parah. Besok mau berenang orang kolamnya belum jadi hari ini. Oke, ya kan? Itu gitu. Oh, itu kan pelaksanaannya. Pelaksanaannya kan kontroversial kan. Tapi kan ada upaya dia gitu loh untuk melihat ke sana gitu kan. Pencitraan kalau gue ngelihatnya. Ya, whatever. Maksud gua walaupun memang lebih kental pencitraannya tapi minimal orang jadi melihat Papua lagi nih. Ya kan? Itu sih kalau menurut gua. Ya tapi ya dengan adanya kasus ijazah palsu yang menurut gua terlambat ini sih Hmm. ya akhirnya jadi nggak bakal kemana-mana. Iya. Ya kan? Dan sekarang juga buat publik ijazah itu jadi nggak penting. Itu. Percuma lu sekolah kalau nggak lu nggak masuk ABRI TNI. Iya. Sekarang TNI udah merambah kemana-mana. Nah, satu lagi nih, kalau lu mau lihat dari sisi lain ya, atau jadi dari sudut pandang lain, anggap ijazahnya palsu. Ternyata orang yang tidak punya ijazah bisa memimpin negara lo gitu. Iya. Artinya
apa ya, Di mata dunia kita tuh kayak gimana gitu. Kecil ya. satu kecil, satu kecil ya kan. Tapi di sisi lain kalau lu pikir-pikir gitu ya, memang ijazah tuh jadi nggak perlu, nggak penting-penting amat gitu. Oh, Orang bisa melakukan sesuatu yang besar tanpa harus punya ijazah. bener. Bener itu. Iya kan? Iya udah. Contohnya Susi, Susi siapa ya? Pujiastuti. Nah, Ini SMP. itu. Gimana? Tapi kontribusinya buat negara. Tapi kan dia jujur. Iya. Bedanya di situ. Iya, betul. Betul. Dan dia diangkat oleh presiden. Bukan dia ngajuin diri. Betul, betul. Tapi kan faktanya, kenyataannya kalau misalnya memang itu palsu, ya kan? Itu tadi gue bilang, dia udah mimpin Indonesia 2 periode, bro. Iya. Iya kan? Dan dia diakui di dunia internasional juga loh. Bingung kan lo tadi? Ayo, lu mau ngapain? Itu masih dipertanyakan sih diakui Dan internasional. yang paling parah nih ya, kalau menurut gua efeknya yang paling jelek itu akhirnya menjadi konflik horizontal antara pro dan kontra yang di bawah ini. Hmm, Yang ribut di bawah, cuy. iya. Itu doang Hmm. yang paling brengsek ya kan. Tapi kan yang sekarang nih ormas-ormasnya udah mulai dirampingkan, ditertibkan. Ya, Konflik horizontalnya bisa agak diredam. iya sih. Tapi kan akhirnya potensi konflik horizontal itu jadi selalu ada gitu dengan isu ini gitu kan. Ada yang percaya, ada yang nggak percaya, ada yang pro Jokowi, ada yang dukung Suryo CS ya kan. Iya, Itu sih. Sayang aja, jadi kontraproduktif aja gue ngeliatnya. Orang-orang udah mikirin apa namanya? mobil dengan tenaga hidrogen. Iya, mobil hidrogen, ya kan, mobil terbang ya kan. Kita masih mikirin ini palsu apa asli ya gitu kan, aneh kan. Itu sih, itu aja kalau gue. Ya. Kayak nggak ada yang lain lagi aja yang diurusin gitu loh. Tapi harusnya tetap ada lah yang ngurusin yang harusnya nggak diurusin itu. Ya nggak perlu terlalu dibesar-besarkan di media tuh, dibahasnya tuh sampai sampai debat sampai berbusa-busa cuy, orang-orang itu Ya gue bingung dah. kan media bro, masalahnya kan itu rating. Ya, itu Rating sih. mengundang income. PHK bisa dikurangi jadinya. Raksasa seperti Kompas saja baru PHK karyawan kok. Jadi penting buat media itu mencari uang juga buat mensejahterakan karyawan. Mending naikin yang kayak gitu-gitu beritanya ya kan sekalian. Ya itu yang menjual kadang-kadang. Ya media juga ketemunya yang begitu buat cari uang. Terlepas dari ada pekerja-pekerjaan yang idealis yang tetap ngangkat isu-isu yang mungkin nggak Makanya, seksis atau makanya media-media ya, gue juga nggak tahu ya sekarang media nggak yang mainstream, nggak yang di luar arus mainstream. Menurut gue akhirnya semua jadi kejar rating, ya kan? Udah nggak ada lagi independensi media kalau menurut gue. bahkan media-media independen yang dari masyarakat pun ya, ngejar rating juga kayak Iya, kita ini. Kita iya. kejar rating juga Hmm. bahas jasa tapi kan ada media-media yang ngebahas wah Indonesia ternyata punya banyak piramida peninggalan kejayaan Tempo dulu gitu. Banyak itu. Kenapa kita nggak bisa kayak dulu lagi kan? Ya itulah. Ya udahlah, mudah-mudahan polemik ijazah palsu dan atau asli ini nggak lama-lama lah, biar nggak buang-buang energi yang nggak penting kalau menurut gue, Le. Nggak Ya lama kan? dan dampak buruknya nggak terjadi. Iya, dan ya itu, tolonglah Kepolisian Republik Indonesia ya kan, kalau apa ya, maksud gue nggak, masa nggak mampu sih, mampu lah harusnya ya kan. Mampu, Indonesia polisinya canggih-canggih bro. Itu makanya maksud gue, Cuma seringkali dibutakan oleh kuasa
itu tahta. maksudnya ya uji forensik yang bener lah gitu loh. Maksud gua kalau misalnya memang kertasnya harus diuji, misalnya kan usia kertas, usia tinta, harus datengin apa ahli apa tuh namanya yang buat ngecek tulisan tangan. Oh, itu stenografi ya. Nah yang kayak gitu-gitu ya udah lakukan gitu loh, supaya nggak terjadi perdebatan lagi di area publik gitu loh ya kan. Maksudnya yang dengan dia melakukan dengan cara yang diakui ya kan, kemudian hasilnya keluar, Iya. itu jadi tidak dipertanyakan lagi gitu loh, Mm-mm. tidak Kelar. didebat lagi, kelar. Itu sih solusinya kalau menurut gue. Jadi nggak perlu lagi di kompor-komporin lagi di media-media apa. Ya. Masih banyak yang isu-isu yang maksud gue lebih urgent gitu. Betul. Jadi kan Ya PR ya buat Pak Prabowo ya itu ya benerin kebijakan-kebijakan yang sebelumnya diwariskan dan itu salah ya dibenerin. Jangan diperburuk. Ini kan harusnya kalau eksekutif intervensi tapi susah ya eksekutif gak bisa intervensi ke yudikatif ya. nggak bisa, Ya. tapi minimal bisa bikin pagar-pagarnya lah ya kan. Gitu deh. Ya semoga Indonesia aman-aman aja. Bener loh ini kemarin kan waktu awal-awal itu mencuat lagi tuh ya ormas-ormas ada ormas yang wah ini nah, nah, nah. Bahaya juga itu. Iya. Ya Oke. teman-teman jangan galak-galak, kita kalem-kalem aja, yang penting kita sejahtera di jalan yang benar. Amin ya Robbal. Alamin. Yes.